cucu, bukan untuk Betul, anak. Ibunda. Betul. Ini untuk cucu. Sebenarnya dalam riwayat tentang pendidikan anak itu ya, itu banyak sekali hadisnya yang berserak-serak kemudian harus dikumpulkan. Salah satu buku yang meskipun masih sangat mentah menyimpulkan hadis-hadis itu dan kemudian menyimpulkan bahwa 0 sampai 2 namanya bayi, 2 sampai 7 namanya kanak-kanak, 7 sampai 10 saatnya mengajarkan ibadah, 10 sampai balik saatnya mengajarkan menjadi khalifah. Itu bukunya Pak Fuad Nasori Suroso, SPSI, PSI, MPSI, PhD. Sarjana psikologi, psikolog, magister psikologi, dan doktor di bidang psikologi. Dr. Fuad Nasori Suroso, saya kalau tidak salah mengingat judul bukunya Perkembangan Manusia dalam Psikologi Islami. Dalam Psikologi Islami. Nah, penjelasan yang kemudian membuat kita lebih banyak bisa memaknai, ada buku guru saya juga, Ustadz Muhammad Fawzil Aldi, ada judulnya 1 Positive Parenting, 2 Saat Berharga untuk Anak Kita, 3 Segenggam Iman Anak Kita. Ya, kalau Positive Parenting diterbitkan Mizan, kalau Saat Berharga untuk Anak Kita dan Segenggam Iman Anak Kita diterbitkan oleh penerbit kami di Proyo Media. Jadi singkatnya adalah 0 sampai 2 ini disebut bayi, dan titik rawan pada bayi adalah jangan sampai dia mendapatkan perlakuan kasar. Berdasarkan hadis, ada seorang ibu bawa bayi, lalu Rasulullah SAW menggendongnya, menimang bayi itu, dan bayi itu kemudian ngompol, membasahi baju Nabi, mengotori baju Nabi. Sang ibu tentu saja merasa sangat malu, bayinya ngompolin Nabi. Maka kemudian sang ibu merenggut anak itu dengan kasar, seakan-akan anak itu bersalah kepada Nabi. Maka sabda Nabi SAW dengan sangat menyesal adalah, sesungguhnya baju yang kotor ini bisa bersih dalam sekali cuci, tetapi jiwa anak yang keruh karena renggutan yang kasar tidak akan hilang sampai dewasanya. 0 sampai 2. 2 sampai 7 disebut kanak-kanak. Sayyidina Ali bin Abi Thalib dalam sebuah ayat mengatakan, dalam umur 2 sampai 7 ini jadikan mereka seperti raja. Jadikan mereka seperti raja. Turuti pokoknya mereka raja gitu. Makanya tadi Nabi dijadiin kuda-kudaan mau gitu, yang gendong ketika sholat mau, ataupun mau, dan lain sebagainya, sambil tetap menanamkan nilai-nilai kebajikan. 7 sampai 10 jadikan, kata Sayyidina Ali, mereka budak. Wah, itu harus didisiplinkan. Setelah menikmati masa bebas dari umur 2 sampai 7, menikmati masa yang sangat merdeka bagi mereka karena mereka raja, umur 7 sampai 10 justru adalah saat untuk mendisiplinkan betul-betul. Ditegakkan untuk sholat. Ditegakkan untuk diajari, mulai dibiasakan puasa. Dikenalkan dengan kewajiban-kewajiban agama pada umur 7 sampai 10. Nah, umur 10 sampai baliknya itu mereka sudah diberi kemerdekaan untuk mengatur beberapa hal, dan mereka punya wilayah yang mereka punya wewenang di dalamnya. Kalau di Indonesia saya mencontohkan, untuk umur 7 sampai 10 ngasih uang saku. Nah, ini uang saku untuk hari ini Rp5.000, 1.000 buat ngebis berangkat, 1.000 buat ngebis pulang, 1.000 buat kamu jajan istirahat pertama, 2.000 untuk istirahat kedua. Itu untuk anak-anak 7 sampai 10. Tetapi kalau anak sudah umur 10 sampai 15 katakanlah, 10 sampai baliknya katakanlah, itu, maka cara ngasih uang sakunya sudah bukan lagi gitu. Nah, ini 300.000, ini jatah kamu sebulan, atur anggarannya betul-betul, rencanakan baik-baik, nanti ibu lihat laporan kamu di akhir bulan. Beda. Jadi beda cara ngasih uang jajannya, beda. Jadi mereka sudah memiliki wilayah kewenangan, mereka mengatur sendiri, mereka bertanggung jawab sendiri, mereka kemudian mengelola sendiri. Ini umur 10 sampai baliknya. Sehingga ketika mereka lepas balik, mereka sudah taklif, layak mendapatkan beban syariat, karena selain balik mereka juga akil.
sempurna akalnya. Sempurna akal itu dengan dilatihkan 0 sampai 2 dijaga dari kekeruhan, 2 sampai 7 diberikan kebebasan berekspresi, 7 sampai 10 dididikkan disiplin ketaatan, 10 sampai kemudian baliknya diajari untuk bertanggung jawab atas apa-apa yang sudah diamanahkan kepada mereka. Ringkasnya begitu mungkin. Terima kasih.